Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim wa khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'atha ilayna nabiyyuhu wa rasuluhu al-qawiyyim wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul azim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-halim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khairi man hamala al-Qur'an al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku, jemaah salat pada Jumat yang disaim rahimakumullah, marilah bersama-sama kita di kesempatan Jumat yang terakhir dalam bulan Ramadan ini kita mengevaluasi, memperteguh, meningkatkan kualitas takwa kita dan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, menuntun kita, menyelamatkan kita dalam menggapai hidup bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kita dirahmati Allah, saat Ramadan yang tak berapa hari lagi akan melabuhkan tirainya, khutbah kita hari ini mengingatkan kita agar meneruskan amalan-amalan soleh dan kesadaran rohani yang telah kita pupuk sepanjang syahrul Quran, sepanjang bulan diturunnya Al-Quran, sepanjang bulan Ramadan. Saudara-saudaraku yang dikasihi sekalian, istiqomah, konsisten atau keberterusan dalam beribadah adalah ciri penting yang membawa kepada kejayaan di dunia dan di akhirat. Baginda Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud amalan
yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang berterusan, amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amal ibadah kita seharusnya terus subur meskipun Ramadan bakal berlalu. Walaupun hati berasa hibah karena Ramadan hampir meninggalkan kita, bulan Syawal pula menanti dengan peluang untuk meneruskan amalan-amalan yang baik, meneruskan ibadah dan kebaikan yang bermakna. Kita juga berusaha untuk tidak kembali kepada tabiat negatif lampau setelah meraih kemanisan iman dan kerohanian di dalam bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah mencintai mereka yang istiqomah dalam ibadah dan pengabdian kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada ketakutan pada mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Saudara-saudaraku, terdapat 3 langkah yang boleh kita lakukan untuk menegakkan amalan baik dan mengelakkan diri daripada kembali kepada tabiat-tabiat yang negatif, tabiat-tabiat yang buruk, tabiat-tabiat yang mengandung risiko dosa. Yang pertama, mari saya menasihatkan diri saya, saudara-saudara sekalian, menjaga lidah, menjaga lisan. Baginda Rasulullah SAW pernah ditanya tentang perkara yang paling baginda khawatirkan, yang paling baginda bimbang terhadap umatnya. Lalu baginda memegang lidahnya sambil bersabda, ini sampai 3 kali. Hadis riwayat At-Tirmizi. Saudara-saudaraku sekalian, di era digital ini penjagaan lidah tidak terbatas kepada pertuturan saja, tetapi juga komunikasi dalam talian handphone, email, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Setiap kita yang kita ucapkan maupun kita tulis mempunyai akibat dan kesan. Kita harus mengelakkan pertuturan yang kesat, merendahkan orang lain, ucapan yang menyakitkan dan mempermalukan orang lain, menjatuhkan orang lain dengan hasutan lidah dan cara kita berkomunikasi. Saudara-saudaraku sekalian, semuanya ini akan dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah yang Maha Adil, yang ketika itu yang akan menjawab bukan lidah kita, mulut kita terkunci, tapi semua anggota tubuh kita akan menjadi saksi. Mari, bisa kita mengakhiri Ramadan ini kita introspeksi diri. Sudah berapa banyak lidah kita, mulut kita, komunikasi kita, baik itu lidah yang diciptakan oleh Allah ini maupun rizki yang diberikan berupa alat-alat komunikasi, untuk kita berbuat dosa, untuk kita menyakiti orang lain, untuk kita membuat menderita orang lain. Hatta Anda menangis di multazam meminta ampun, tidak selesai, saudara-saudaraku sekalian, sebelum orang yang kita zalimi, orang yang kita sakiti, korban dari mulut kita, dari lidah kita, memaafkan kita. Mari kita tengok yang terdekatlah, istri kita. Sudah berapa kali banyak dia menangis karena lidah kita, anak-anak kita, menantu kita, besan kita, kawan sekerja kita, karena lidah kita. Itulah sebabnya salamatul insan fi hifzil lisan. Yang kedua, setelah kita menjaga lisan, saudara-saudaraku sekalian, adalah kita harus istiqomah pula di dalam berhati-hati mencari teman. Hendaklah kita berteman dengan orang soleh. Berapa banyak kita hancur, rugi
karena kita salah memilih teman. Nanti di akhirat dia akan lepas tangan meninggalkan kita, tidak akan ikut bertanggung jawab. Dan juga berapa banyak kita berhasil karena peran dari seorang teman. Kita lihat sejarah baginda Rasulullah SAW di samping dengan strategi yang tepat, dengan tetesan air mata dan keringat serta darah di medan perang, dengan doa demi doa, juga tidak terlepas dari peran para sahabat-sahabat baginda yang setia. Saudara, ini inspirasi bagi kita. Kalau kamu ingin melihat watak seseorang, lihat siapa teman karibnya. Oleh sebab itu, agar kita senantiasa berhati-hati mencari teman, carilah teman yang saling nasihat menasihati, sahabat yang setia di dalam suka dan duka. Sebab banyak kawan dan sahabat ketika kita sedang tertawa, tetapi ketika kita sedang menangis, satu persatu mereka meninggalkan kita. Saudara-saudaraku sekalian, yang ketiga, hendaklah kita berusaha mencari ilmu pengetahuan, meningkatkan ilmu pengetahuan. Tidak cukup dengan gelaran yang panjang, sebab semakin banyak gelar kita, title kita, semakin kita haus dengan ilmu pengetahuan. Sebab ilmu pengetahuan itulah yang dijamin oleh baginda Rasulullah dalam sabdanya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu mau sukses di dunia, hendaklah dengan ilmu pengetahuan. Man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu ingin sukses di akhirat, hendaklah dengan ilmu pengetahuan. Man aradahuma ma'am fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu ingin sukses kedua-duanya, hendaklah dengan ilmu pengetahuan. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, yang kadang-kadang kita tidak sadar, baginda Rasulullah berpesan ilmun yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Malangnya kalau kita mau jujur, kita berlomba-lomba menuntut ilmu karena berbeda universitas, berbeda pondok pesantren, berbeda tuan gurunya. Ilmunya tidak membawa manfaat, malah untuk bertengkar dan bermusuh-musuhan, saling hasad dan dengki. Sedangkan umat lain menciptakan ilmu yang bermanfaat, buat handphone, buat GPS, teknologi, ekonomi, obat-obatan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu sadarlah kita, warisi anak-anak kita dengan ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu untuk saling membenci, saling bermusuh-musuhan, saling salah menyalahkan, saling bid'ah membid'ahkan. Mari saudara-saudaraku sekalian, kita kejar juga umat lain telah berhasil mewarisi ilmu pengetahuan yang berguna, yang dapat bermanfaat dirasakan oleh umat manusia di muka bumi ini. Saudara-saudaraku sekalian, itulah 3 komponen agar kita istiqomah di dalam kita melanjutkan amal-amal kebaikan yang telah kita pupuk selama bulan Ramadan ini. Semoga Ramadan kita Ramadan yang terbaik dari Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui, dan semoga juga segala amal ibadah Ramadan kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa ashrafi ubbadika sayyidina wa maulana Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku, setiap tahun di bulan Ramadan kita disuguhkan oleh para dai-dai kita dengan mengutip sepotong hadis, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, perhatikan, yang berlandaskan iman dan ihtisab. Ihtisab ini bukan mengharapkan pahala saja, tetapi dengan penuh introspeksi, dengan penuh kehati-hatian dalam menunaikan ibadah puasa Ramadan tadi, maka ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Sayangnya kita lebih tertarik pada hasil akhirnya daripada proses yang harus dilalui. Mari kita perhatikan landasan puasa yang benar, yaitu yang iman dan ihtisab. Ihtisab itu adalah memahami batas-batas yang harus ditaati oleh orang yang berpuasa dan sekaligus menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak puasa. Jadi saudara-saudaraku sekalian, puasa itu bukan urusan makan dan minum, bukan urusan perut lapar dan haus, tetapi puasa itu adalah tentang kerohanian kita, didikan introspeksi kejiwaan kita, kerohanian kita agar mencapai jiwa yang bersih. Bila jasmani masih tertutup oleh hawa nafsu, maka jiwa manusia tidak akan mampu menerima kebenaran, tidak akan mampu berhubungan dengan Tuhannya. Mari kita melakukan introspeksi diri. Apakah setelah setiap kali puasa Ramadan perilaku kita sudah berubah menjadi lebih baik atau sama saja, tidak ada perubahan? Yang kedua, mari kita secara jujur memperhatikan pelaksanaan puasa kita. Apakah kita melaksanakan puasa dengan kesadaran dalam kehidupan beragama atau semata-mata karena kewajiban puasa bagi pemeluk Islam? Dan yang lebih penting, yang ketiga, apakah kita sudah memperhatikan apa yang kita konsumsi, yang kita makan dan kita minum, apa yang kita miliki hari ini? Kita berhati-hati, takut batal puasa karena menelan ludah, takut puasa karena tertelan makanan, tapi kita tidak takut menelan bukan hak kita dengan cara asal dapat. Bagaimana caranya ya, yang bakal merusak akhirat kita, saudara-saudaraku sekalian. Kita dididik untuk melatih tidak makan dan tidak minum agar kita berhati-hati selepas Ramadan. Carilah rezeki, bawalah rezeki pulang ke rumah yang akan dimakan anak istri kita yang halal. Jangan sampai kita takut menelan sesuatu yang membatalkan puasa, tapi kita tidak takut menelan hak yang bukan hak kita, yang mengakibatkan rusaknya akhirat kita. Saudara-saudaraku sekalian, semoga khutbah yang kedua ini dapat menyadarkan kita sebelum pengadilan, sebelum malaikat maut, penyesalan tidak ada berguna lagi. Mari kita bersihkan harta yang kita miliki. Mari kita sucikan harta yang kita miliki dengan berbagi kepada sesama yang memerlukan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, di bulan puasa ini, bulan doa, kami berdoa kehadirat-Mu ya Allah. Di Jumat yang terakhir ini, ampuni dan dosa-dosa kami,
Maafkan dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudari kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ibadah Ramadan kami, sekecil apapun ia, ya Allah. Semoga Engkau berkenan menerimanya, dan kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari hal-hal yang dapat merusakkan amal ibadah puasa kami. Dan tolong dan bimbing kami, ya Allah, agar kami senantiasa istiqomah berpuasa sepanjang hayat kami, ya Allah, di dalam siang maupun sahur, dalam sisa-sisa hidup kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'ata ja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Inna hadha lafi as-suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami Allahu
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعوهم بها سبحانك اللهم وتقبل بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وتقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimaklumkan kepada jemaah bahwa tarawih tinggal satu kali yaitu di Sumatera. Menurut semoga semua jemaah malam besok malam